Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Ibu harap kalian tetap sehat, kuat, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki materi bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami struktur akar, batang, daun, bunga, dan biji. Yang kedua, siswa dapat memahami fungsi akar, batang, daun, bunga, dan biji. Organ tumbuhan terdiri atas dua, ada organ vegetatif dan ada organ generatif. Organ vegetatif tumbuhan adalah organ yang terus tumbuh dan mendukung kelangsungan hidup tumbuhan. Contoh organ vegetatif seperti terdiri dari akar, batang, dan daun. Kemudian organ generatif adalah organ yang berfungsi sebagai alat untuk berkembang biak dan memperbanyak dirinya. Contoh organ generatif seperti bunga, buah, dan biji. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Kita akan membahas terlebih dahulu struktur dan fungsi akar. Akar adalah organ tumbuhan yang kebanyakan berada di bawah tanah, tidak berbuku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan dan berbentuk panjang meruncing. Fungsi dari akar yang pertama penyimpanan cadangan makanan, yang kedua penopang tumbuh tegaknya tanaman, yang ketiga fungsi penyerapan air dan hara. Jadi akar terdiri dari atas dua, ada akar tunggang dan ada akar serabut. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil dan akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Yang kedua, struktur dan fungsi batang. Bentuk batang pada umumnya adalah yang pertama berbentuk panjang bulat seperti silinder. Yang kedua, memiliki ruas-ruas atau disebut dengan internodus. Kemudian yang ketiga, dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Jadi, nodus adalah tempat melekatnya daun tunas. Kemudian fungsi dari batang yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan dan berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Dan yang terakhir, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang tumbuhan monokotil terlihat jelas berruas-ruas seperti pada batang tumbuhan bambu pada gambar, sedangkan batang pada tumbuhan dikotil tidak terlihat jelas ruas-ruasnya seperti pada batang tumbuhan mangga. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Beberapa tumbuhan mengalami yang modifikasi batang. Batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya seperti tebu, Sacratum officinarium, kemudian kentang, Solanum tuberosum, dan kunyit, Curcuma domestica. Seperti contoh pada gambar di bawah ini, kalian bisa perhatikan. Yang ketiga, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau klorofil. Proses fotosintesis pada daun yang pertama, karbon dioksida CO2, kemudian ditambah dengan air H2O, kemudian ditambah dengan cahaya matahari, kemudian ditambah dengan karbohidrat, kemudian akan menghasilkan oksigen atau O2. Kemudian fungsi dari daun yang pertama untuk mengambil karbon dioksida atau CO2, yang kedua mengatur penguapan air atau disebut dengan transpirasi, yang ketiga pernapasan tumbuhan atau disebut dengan respirasi. Ya, lihatlah contoh daun di samping ini.
terdapat perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil. Nah, ini daun pepaya bertulang daun menjari, kemudian daun jagung bertulang daun sejajar. Nah, jadi kalian bisa lihat contoh daun dikotil dan monokotil. Ada yang menyirip dan menjari, kemudian pada tumbuhan monokotil ada yang melengkung dan sejajar. Sekarang 4, struktur dan fungsi bunga. Bunga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada bunga lengkap dan yang kedua ada bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Contohnya seperti bunga mawar, Rosa sp, bunga sepatu, Hibiscus rosasinensis. Yang kedua, bunga tidak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja. Contohnya bunga pepaya, Caranecae papaya, kemudian bunga kelapa, Cocos nucifera. Ya, kalian bisa perhatikan struktur bunga pada gambar. Terdapat kepala putik, benang sari, tangkai putik, mahkota bunga, bakal buah, kelopak bunga, kandung lembaga bakal biji yang terdapat di tengah, kemudian yang terakhir tangkai bunga. Yang kelima, struktur dan fungsi buah dan biji. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Biji berfungsi dalam proses reproduksi tumbuhan seperti penyerbukan. Ya, perhatikan pada gambar putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung dan disebut dengan bakal buah atau disebut dengan ovarium. Bagian yang memanjang disebut dengan tangkai putik atau disebut dengan stilus, dan kepala putik stigma. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Bakal buah akan berkembang menjadi buah. Bakal biji akan berkembang menjadi biji. Ya, perhatikan struktur buah mangga ini terdapat daging buah dan biji. Sekian dan terima kasih dari penjelasan Ibu Guru. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.